Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama dengan kerinduan kita untuk membangun persekutuan, mari kita mengawali ibadah ini dengan kita bersama-sama mengaku yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kebaktian kita pada minggu ini kita dasari dengan kita membaca sabda Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah membawa cinta. Kehadiran Allah membawa kasih yang sungguh-sungguh untuk kita semua. Mari bersama kita respon cinta kasih Allah dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitu besar kasih Allah akan hidup kita. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan dan mengumpulkan sabda Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Allah yang memberikan belas kasih yang utuh di dalam hidup kami. Allah yang memberikan kasih yang dengan cuma-cuma di dalam kehidupan ini, sehingga di tempat ini kami dapat bersekutu dan dapat menyerahkan segenap hidup kami di dalam Kristus Yesus, dan kami membawa hidup kami dalam pengampunan kasih Allah Bapa di surga. Dan dengan pengampunan kasih-Mu kami akan membaca dan menggumulkan akan firman. Kiranya sabda firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menghadapi kehidupan di dalam segala perkara. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di
Di tempat ini bersama kita akan mengumpulkan dan merenungkan sabda Allah yang didasarkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari bersama kita siapkan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah yang melindungi kami, Allah yang setia, Allah yang mengajar dan memberikan cinta kasih-Nya kepada kami semua. Dan di tempat ini Engkau akan mencurahkan kasih keselamatan Allah melalui pengertian-pengertian yang akan kami dengarkan dan gumulkan melalui sabda firman. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, akan saya bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-11 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda firman Allah, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini sesuai dengan rancangan khotbah Gereja Kristen Jawetan, bersama-sama kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu cinta yang utuh dan sungguh. Cinta yang utuh dan sungguh. Keluargaku yang terkasih, cinta seringkali menjadi sumber inspirasi bagi seniman untuk menghasilkan sebuah karya, lagu, bahkan lukisan, tulisan, bahkan film kita jumpai seringkali dibumbui dengan cinta. Begitu juga dengan karya tulis yang berupa puisi, itu pun juga seringkali dibumbui dengan nuansa cinta, dan seorang seniman terinspirasi ketika cinta menyapa dirinya. Ada salah satu puisi karya dari Bapak Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Aku Ingin. Ini ditulis sekitar tahun 80-an dan tenar tahun 90-an, karena puisi ini dinyanyikan dalam film Cinta Dalam Sepotong Roti. Mungkin sebagian besar dari kita warga jemaat tahu tentang film tersebut dan tahu tentang puisi tersebut. Demikian lirik bait dari puisi tersebut.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kita bisa membayangkan, kalau kita pikir Bapak Ibu, lalu dari suasana cinta seperti apa sehingga puisi ini tercipta. Dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan, puisi cinta ini ditulis Bapak Sapardi pada saat istri yang dicintai sedang sakit. Ia ingin mengungkapkan sesuatu yang dirasakannya. Oleh karena besarnya cinta Bapak Sapardi kepada istri yang pada saat itu sedang lemah. Melalui puisi ini ia ingin menggambarkan, ingin mengabadikan cintanya. Ia ingin menyampaikan bahwa cinta merupakan sebuah kehadiran nyata yang melebur dalam kehidupan, seperti halnya api dan kayu yang menyatu dan pada akhirnya menjadikan debu. Seperti halnya hilangnya awan yang menjadikannya hujan yang memberkati bumi. Cinta membuat manusia merasakan keagungan kehidupan. Cinta bukanlah sesuatu yang muluk-muluk yang hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi cinta ini sederhana namun utuh dan sungguh-sungguh menyatu dalam hidup sang pemilik cinta tersebut. Jemaat dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang cinta tentunya mengarahkan segenap hidup kita kepada pengertian akan Tuhan. Tentunya kehadiran Allah kita Yesus Kristus yang penuh cinta. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 16, bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah hadir membawa kasih. Allah hadir berdasarkan kasih. Dia membawa cinta kepada umatnya, kepada manusia yang diciptakannya. Bukan hanya kepada kita sebagai manusia saja, tetapi juga sebagai seluruh ciptaannya mendapatkan cinta kasih Allah. Lalu sebenarnya kasih apa? Seperti apa yang Tuhan Allah kita Yesus Kristus bawa dalam kehidupan kita ini? Rasul Paulus mengungkapkan betapa besar cinta Allah pada ciptaannya, termasuk manusia. Cinta Allah merupakan cinta yang nyata, cinta yang benar diwujudkan pada dunia ini melalui peristiwa iman yang sangat agung. Ia mencintai bukan hanya dengan kata-kata atau perintah-perintah yang harus dipatuhi, namun melalui sebuah teladan hidup. Teladan hidup yang dibawa bersama-sama dengan manusia, dan tentunya ini juga menjadi jalan hidup atau contoh orang percaya. Ada dua hal yang mungkin dapat kita pelajari. Cinta seperti apa yang dibawa oleh Tuhan Allah, kasih seperti apa yang dibawa Tuhan Allah kita Yesus Kristus sehingga Dia turun ke dalam dunia ini. Allah mengasihi manusia. Yang pertama, Allah mengasihi manusia dengan cara yang sederhana namun istimewa. Sederhana tapi istimewa. Ia tidak jauh sehingga manusia sulit menjangkaunya, namun Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu dekat dan nyata di bumi, mendarat di dalam kehidupan kita. Dia hadir
Tidak dengan menyilaukan sehingga membuat manusia takut dan lari daripadanya, namun benar-benar dengan cara yang sederhana. Ia mengosongkan diri, mengambil rupa serendah-rendahnya sebagai hamba yang tentunya status sosialnya secara kehidupan bermasyarakat dipandang begitu rendah. Tetapi rupa itulah yang dipakai Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga Allah dikenal dan menyapa kehidupan kita. Dia hadir dengan caranya yang hidup, yang mampu disentuh, yang mampu dilihat, tidak menyilaukan, tetapi dalam rupa kesederhanaan. Lalu yang kedua, Allah ingin memberikan teladan bahwa tidak ada cinta yang tidak disertai dengan pengorbanan. Ketika manusia mencintai sesamanya, ia harus berani berkorban bagi yang dicintai. Bukankah ini sesuatu yang harus kita hayati dalam kehidupan kita? Betapa cinta itu harus disertai dengan pengorbanan. Dan inilah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena sebagian besar dari manusia mengatakan cinta namun tidak siap jika harus berkorban bagi yang dicintai. Sehingga kecenderungan hubungan cinta yang dibangun hanya hubungan yang egois, oleh karena ingin mencari kesenangan di balik kata cinta. Aku mencintaimu, tapi aku menginginkan ini dan itu supaya aku percaya. Berikanlah aku sesuatu sehingga aku mencintaimu. Tetapi Tuhan mencintai tanpa syarat, mencintai dengan sepenuh hati, sampai Ia memberikan hidupnya bagi kita manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada saat ini kita sudah 3 minggu melakukan peribadatan di rumah-rumah. Oleh karena adanya wabah COVID-19 atau virus corona, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Cinta seperti apa yang ingin Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan manusia? Sebab seperti halnya yang sudah kita ketahui, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, wabah juga menghadirkan penderitaan bagi sebagian besar orang, baik yang terdampak maupun lingkungan orang-orang yang terdampak virus tersebut. Bahkan di tempat kita pun juga berdampak dengan dibatasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, baik pekerjaan maupun perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan yang kita bangun. Dan seakan-akan situasi semakin sulit. Tapi bersama-sama mari kita melihat sisi baik, sisi cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita menoleh kembali di dalam diri kita, khususnya keluarga kita masing-masing. Karena pada saat inilah gereja semakin dibangun dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Gereja mulai terbangun dalam lingkup suasana cinta kasih orang tua dan anak. Dan gereja semakin bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Itu adalah wujud cinta Allah, wujud kasih Allah yang masih dapat kita lihat dan kita rasakan di balik segala peristiwa yang mungkin bagi kita menyulitkan ini. Oleh sebab itu, bersama-sama dalam situasi apapun, khususnya pada situasi saat ini dan semakin bertambahnya yang terdampak virus COVID-19 ini, mari bersama-sama kita membangun cinta kita
cinta yang hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan. Mari bersama-sama kita tidak egois tentang diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri, tapi kita juga mementingkan keselamatan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga dalam situasi ini semakin besarlah cinta yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling berbagi, tidak malah memborong, misal alat-alat kesehatan, masker atau yang lain untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi mari bersama-sama kita saling berbagi satu dengan yang lain. Mari bersama-sama kita mencintai bangsa ini, kita mencintai keluarga kita, kita mencintai kehidupan kita dengan cara yang diajarkan Allah dalam hidup kita, bahwa cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang utuh selalu membutuhkan pengorbanan. Mari kita saling bersama-sama menjaga cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, khususnya pada saat hari ini, pada saat kita akan memasuki pekan suci, dan pada saat ini kita hayati dalam Minggu Palma Maru. Tuhan Allah kita Yesus Kristus memberkati kita semua, keluarga kita, bangsa ini. Haleluya. Amin. Saat itu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama mari kita tanggapi sabda firman Allah yang sudah kita dengarkan dan kita kumpulkan dengan kita mengeralkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berada di rumah, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bawa segenap hidup kita di dalam doa. Dengan kita berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan cinta kasih kepada kami, sehingga kami dapat belajar dari cinta kasih Tuhan yang nyata. Dan di tempat ini kami berdoa bagi bangsa ini, kiranya Engkau membebaskan dari segala petaka yang ada, khususnya wabah virus corona yang sampai pada saat hari ini terus menjangkiti segenap umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kiranya dengan kekuatan Allah semuanya dapat segera berlalu. Berkatilah kami sebagai jemaat Tuhan untuk turut campur tangan, ikut ambil bagian, membentengi diri, supaya wabah virus corona segera berhenti. Ajarkan kami untuk taat kepada himbauan-himbauan pemerintah, sehingga ya Tuhan, dengan ketaatan tersebut rantai penyebaran segera terputus. Berkatilah gereja Tuhan, gereja yang dibangun di rumah-rumah pada saat ini, dalam keluarga-keluarga. Berkatilah ya Allah, sehingga gereja Tuhan tetap bertumbuh, gereja Tuhan tetap ada, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan bersama, kiranya menjadi persembahan yang hidup di dalam kerajaan Tuhan Allah, khususnya di Gereja Kristen Jakarta. Kiranya Engkau memberkati yang mengelola, sehingga persembahan ini menjadi berkat dan dupa yang harum di hadapan Engkau. Bapa di surga, bersama-sama seusai ibadah ini,
kami juga menyerahkan diri kami dengan keluarga kami masing-masing. Dalam segala aktivitas kami, kiranya kasih setia Tuhan melindungi kami. Karena Engkaulah kawan yang sejati dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Dan bersama-sama terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.